Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ketemu dengan Prof. Timan waktu itu sebenarnya masalah seperti cerita Prof. Timan tadi, masalah COVID, ya COVID. Kemudian saya bikin satu alat namanya COVID Eliminator, yaitu bisa mengejar virus COVID sampai ke ujung paru-paru. Waktu itu Prof. Timan kena long COVID ya Prof ya, kena badai sitokin yang paling ditakutin tuh. Kemudian pulih dari itu, tiba-tiba Prof. Timan nelfon saya mau balikin alat-alat saya. Waktu itu tanya saya, ini gimana kabarnya? Saya belum beritahu beliau. Prof, tidak baik. Oh, kena COVID? Bukan Prof. Kenapa? Kena stroke. Saya Bapak Ibu sekalian kena stroke di tengah pandemi COVID yang waktu Delta. Jadi waktu itu mau pergi ke rumah sakit ketemu dokter spesialis saraf aja nggak bisa, mesti janjian di luar, ya. Kemudian mau keluar negeri lockdown, ya. Mau dirawat di rumah sakit nggak ada tempat, semua buat COVID. Ya, jadi waktu itu adalah masa-masa yang paling menyedihkan buat saya. Kan kita bukan miskin-miskin amat nggak bisa ke dokter gitu, ya kan. Udah berusaha kerja sepanjang karir, ya, mengumpulkan duit sedikit demi sedikit. Waktu usia muda kita sayang-sayang duitnya, kita kumpulin mau makan yang enak kan gitu. Kemudian kita kumpulin supaya bisa beli mobil, supaya bisa beli rumah, bisa nyekolahin anak. Tiba-tiba di usia 53 tahun, saya masih muda juga, tiba-tiba dinyatakan saya stroke. Kalau udah stroke, udah gitu kita punya duit nggak bisa apa-apa, karena waktu itu semua rumah sakit penuh. Ya, Prof. Timan waktu itu bilang, mau nggak jadi orang pertama di dunia, manusia pertama di dunia yang mencoba teknologi ini. Kenapa? Teknologi ini karena cuma ada di Indonesia. Di luar negeri pun, di Singapura belum ada. Jadi pemikirannya sederhana Bapak Ibu. Waktu itu saya tanya, isinya apa Prof? Isinya apa? Isinya cuma oksigen, hidrogen. Kita tahu nggak ada masalah, di tubuh kita juga ada produksinya. Kemudian magnesium, ya. Saya tanya, Prof, kan nggak ada obatnya, tapi dia punya satu sistem canggih yang namanya kapsul canggih. Anggaplah kapsul Bapak Ibu sekalian supaya lebih gampang dinalar, adalah dia punya kapsul canggih yang namanya nanobubbles, ya, nanobubbles. Jadi kecil sekali ukuran nano, sehingga dia membawa, waktu itu saya nggak ngerti lah waktu itu sebenarnya gimana, tapi begitu Prof. Timan menyarankan itu, pilihannya cuman ini mau seumur hidup stroke, ya, apa lebih baik dicoba. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak kasih tahu istri, ya, saya melakukan infus di kantor setelah bubaran kantor, ya. Jadi semua kantor pulang cepat, saya minta satu nakes untuk infuskan. Kemudian ya waktu itu lebih baik minta maaf daripada minta izinnya. Kalau minta maaf sama istri, kira-kira saya mau infus apa? Lagi stroke nih. Saya mau infus, belum di dunia ini belum ada orang yang infus. Kira-kira dikasih nggak? Karena gini-gini juga disayang istri dong. Ya kan, meskipun udah stroke masih disayang ibu. Ya kan? Lalu saya nggak izin istri. Lalu saya infus. Begitu saya infus Bapak Ibu sekalian, pertama kali infus, saya infus sudah malam. Waktu itu Prof nggak berani cepat-cepat, 3-4 jam. Pak Yamin waktu itu namanya nakesnya. Kemudian saya infus, saya turun ke parkir, jalannya masih kurang bagus, ya, tapi saya menemukan mata saya jadi terang. Waktu saya udah malam melihat cahaya lampu atau melihat plat mobil itu tiba-tiba terang. Hebat juga gitu. Saya pede, saya lanjutkan 2-3 hari kemudian infus lagi. Kali ini saya sudah foto di Brain Clinic, jadi nggak bisa ke rumah sakit, tapi di Surabaya di Jalan Flores namanya Brain Clinic, khusus klinik buat MRI. Jadi saya pergi foto, kemudian ditemukan, sebelumnya ditemukan saya ada 2 penyumbatan, 1 penyempitan, ya. Kemudian itu menyebabkan saya stroke. Jadi terkonfirmasi bahwa stroke ini karena ada penyumbatan. Kemudian pada infus yang ketiga, jadi yang saya sumbatnya di sebelah kiri, akibatnya saya nggak bisa bergerak di sebelah kanan, ya, cross ya dia ya. Jadi saya tidak bisa bergerak di sebelah kanan. Jadi kemudian saya waktu di infus kedua itu Prof, sakit di sebelah kanan ini nggak enak gitu. Bukan sakit lah,
nggak ada sakit juga, bukan pusing juga, tapi kepalanya nggak enak. Jadi kemudian saya malah bercanda sama Prof. Timan, dia sedang bekerja bro, supaya positif aja lah ya, nggak tahu lah bekerja apa ngerusak. Kemudian pada infus ketiga, Bapak Ibu sekalian, infus ketiga besokannya, Bapak Ibu sekalian pagi-pagi bangun, semua sudah normal, ya semua sudah normal. Kemudian saya iseng, saya coba push up. Ternyata saya bisa melakukan push up 30 kali. Saya bisa headstand. Ya. Saya teruskan pada infus kelima, Bapak Ibu sekalian, saya foto ulang. Sudah nggak ada subatannya. Penyempitan sudah melebar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu cerita saya kenapa berhubungan dengan tukang bangunan kok ngurusin kesehatan. Ya kan? Kemudian di keluarga ada masalah, mama Parkinson. Sudah bed rest 1 tahun lebih, semua dilayani di ranjang, ya tremor berat di tangan dan di mulut, yang menjadikan Bapak Ibu sekalian kalau tremornya di mulut, begitu dikasih makan belum sempat ditelan udah keluar lagi, ya mama itu. Sekarang udah tremornya tinggal, dan ciri khasnya Parkinson adalah namanya flat face, jadi muka topeng. Dia tidak pernah, biarpun kita ajak ke tempat bagus yang lucu, dia nggak pernah bisa ketawa. Ya mukanya datar aja gitu, disebut muka topeng ya bro ya. Nah sekarang mama sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa berkegiatan sendiri, tremornya paling tinggal 2%. Jadi itu membuat saya berhutang banyak sama teknologi ini, Bapak Ibu sekalian, berhutang banyak sama Prof. Timan. Makanya ditugasin jadi ketua Rahu Club. Oke Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat nanti ada testimoni yang luar biasa. Di sini saya spill dulu, ada Pak Heru. Ya, Pak Heru adalah narcoba member yang aneh. Ya, menurut saya disayang Tuhan. Beliau datang ke saya, ketemu pertama kali dengan saya, cuma bisa jalan 4 langkah, lalu berhenti. Ya, dari tahun 2007 beliau mengalami sumbat jantung. Ya. Sumbat jantung, tapi beliau diminta sumbat di 11 tempat. Ada 2 yang 100%, ada 6 apa 7 yang 90%. Saking banyaknya saya udah nggak hafal. Kadang-kadang ketemu beliau itu waktu pulang, waktu berpisah, saya cuma mikirnya, kok sayang bener Tuhan sama orang ini masih hidup ya. Gitu. Sumbat 11 tempat, Bapak Ibu sekalian, ada yang 100% kali 2, masih bisa jalan, masih bisa bernapas. Kan kalau nggak disayang Tuhan, disayang siapa lagi? Ya, terbukti bahwa hari ini nanti beliau akan berkesaksian. Kemudian ada Pak Sekian. Saya membawa yang hari ini memecahkan rekor dunia. Ya, Pak Sekian adalah orang juga sangat disayang Tuhan. Ya, tiba-tiba check up di Malaysia. Ya, kemudian dinyatakan kanker hati. Ini saya kenapa bawa sini? Saya nggak kasih tahu Pak Indra. Yang ngenalin saya dengan Pak Indra adalah Pak Sekian. Ya kan? Terima kasih Pak Sekian. Jadi setelah kita terapi ternyata pulih dari kankernya. Jadi beliau semenjak ditemukan kanker, dinyatakan kanker di Mahkota Malaka, sampai dinyatakan oleh sembuh oleh dokternya, dinyatakan non aktif ya sel kankernya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Bagaimana kalau kita daftarkan rekor dunia ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus yang lain, misalnya saya menyaksikan, saya cerita tentang apa yang saya saksikan. Misalnya kira-kira sebulan yang lalu, ya, ada Kapolda Metro, ya, Pak Karyoto, ya, kira-kira 1-2 bulan lalu kita pernah ketemu, lalu kita coba menjelaskan ke beliau tentang terapi nanobubbles, ya, latar belakangnya. Kemudian beliau dengan datar ngomong, saya dikenalin oleh Pak Rafael, Majen Rafael, Pangdam Jaya, yang dulu bergabung dengan Rahu waktu Danpas Pampres. Ya, kemudian dikenalin, saya nggak suka, saya stem cell aja nggak percaya. Ya udah, akhirnya kita pulang. Tapi Tuhan berkata lain, Bapak Ibu sekalian. Seminggu kemudian beliau nelpon saya, Pak Edi, ini saya punya besan masuk rumah sakit gara-gara stroke. Oke, Jenderal. Jadi diapain sekarang? Di rumah sakit.
Udah berapa hari? Udah 2-3 hari. Saya bilang sama beliau, Jenderal izin. Jenderal, semenjak kita kan sering pasti pergi ke teman-teman kita yang kena stroke, ya kan, menjenguk. Pernah nggak menemukan orang stroke masuk rumah sakit, setelah keluar dari rumah sakit sembuh? Nggak ada. Ya nggak ada. Pasti keluar dari rumah sakit Bapak Ibu dengan dua kondisi. Yang satu tadi Dokter Tirta BPJS habis, ya kan. Yang kedua adalah bagi yang mampu adalah dia udah bosan di rumah sakit, dirawat 3 minggu nggak ada kemajuan. Dia bilang lebih baik di rumah, ya, karena di sini tiap hari bayarnya berjuta-juta. Pak Hadian Moko, Irjen Pol Hadian Moko itu 2 minggu di rumah sakit habis 200 juta lebih. Ya, dokter di rumah sakit ternyata jadi nggak pelit manusia, Bapak Ibu sekalian. Begitu dokter menyatakan, ini dok, saya suntikin 9 juta, perlu 2 suntikan sehari, ini punya peluang kira-kira pulih 20%. Ya coba, ya pakai. Jadi 1 hari 18 juta. Ya, akhirnya hal-hal ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan RAHO Club singkatan dari apa? Adalah Reverse Aging and Homeostasis Club. Reverse Aging artinya apa? Kembali muda. Bapak Ibu sekalian pengen kembali muda nggak? Bener nggak? Mau kembali muda nggak? Karena menjadi tua itu nggak ada enaknya Bapak Ibu sekalian. Menjadi lemah, menjadi lebih jelek kulitnya, betul nggak? Penyakitnya keluar semua. Dan akhirnya yang paling menyedihkan adalah kita menyusahkan anak kita, keluarga kita, betul nggak? Jadi menjadi sehat itu penting sekali. Reverse Aging Bapak Ibu sekalian adalah satu komunitas yang mendukung riset dan pengen jadi muda. Saya Bapak Ibu sekalian, meskipun alumni stroke, saat ini saya sudah menjalani terapi yang tercatat kurang lebih 170 lebih. Karena ada beberapa yang bolus, ya, IM, intramuskular saya nggak tercatat waktu itu, ya. Tapi ternyata disalib Dokter Tirta, karena Dokter Tirta itu suami istri, setiap minggu di Malang tahu-tahu tiap minggu pasti infus, ya dok. Itu. Saya berpikir saya masih pemegang rekor ya, ternyata enggak ya. Sudah disalib. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita tua? Ya, pertanyaannya kan itu. Kalau kita mau jadi muda lagi, tua itu apa sih? Tua itu manakala dokter menyatakan gula darahnya udah naik, tensi kita udah naik, ya, fungsi pankreasnya turun, fungsi ginjal turun. Jadi tua itu hubungannya adalah dengan penurunan fungsi organ kita. Betul nggak? Lalu kenapa Bapak Ibu sekalian waktu kita muda itu tidak terjadi? Kenapa setelah berusia tertentu itu baru terjadi? Yang kita sebut penuaan tadi. Ya, boleh nggak saya jelaskan satu hal? Bedanya apa? Waktu kita masih muda, pembuluh darah kita masih bersih semua, betul nggak? Jadi nutrisi, ya, gas, enzim, stem cell, ya, untuk regenerasi sel masih nyampe di lokasi, ya nggak? Tapi setelah tua, setelah berusia tertentu kita pakai terus, nggak pernah kita bersihkan, banyak yang tersumbat nggak? Banyak yang tersumbat. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh medis sebelum nanobubble ini ditemukan? Ya, kita hanya bisa ngurusin pembuluh darah ke jantung, ke otak, tapi nggak bisa masuk ke dalam, cuma di ujung, ya, kateter cuma sampai di ujung, sama PAD. Sekarang bisa masuk sedikit ke ginjal, ya. Jadi kita hanya bisa, manusia hanya bisa, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga begitu, hanya bisa mengurusin pembuluh darah yang besar, ya. Terus pembuluh darah yang besar kayak Pak Heru ini, sumbat sebelah sempat, apakah kalau dipasang ring, di sebelahnya ada yang 30-40% belum mengganggu, dibersihkan nggak? Ring itu cuma diganjal supaya naik di balon, kemudian dipasang rangka supaya tidak kolaps, tapi tidak bersihkan pembuluh darahnya. Betul nggak? Bapak Ibu sekalian, karena saya tukang bangunan, pipa besar yang besar 4 inci sama pipa setengah inci lebih gampang tersumbat yang mana kalau yang air lewatnya sama? Setengah inci. Nah, yang setengah inci itu Bapak Ibu sekalian, tahu nggak panjangnya di tubuh kita berapa panjang? Ada 96.000 km.
96.000 kilometer bisa mengelilingi bumi ini 2,5 kali. Ya, bumi kita tuh 46.000 diameternya. Betul nggak? Nah, karena nggak pernah kita karena lebih berpeluang dia untuk sumbat, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi jumlahnya dia banyak sekali. Ya, jadi kalau yang pembuluh darah besar tadi ke jantung, begitu sumbat selesai kita. Ya nggak, kelepek-kelepek kita. Tapi pembuluh darah kecil banyak cadangan. Ya, jadi kayak kita punya pegawai pabrik, ada 1.000 orang, yang nggak masuk 50 masih oke, ya kan, nggak masalah. Tapi yang begitu nggak masuk 500, produksinya tinggal separuh. Betul nggak? Bahan baku yang masuk juga separuh. Jadi produksinya tinggal setengah. Nah, itulah yang kita sebut laula. Ya kan? Itulah yang kita sebut penuaan. Nah, konsepnya adalah sebenarnya memudahkan kita kembali. Awalnya Prof. Timan bikin satu riset namanya improve the quality of life, ya Prof ya. Waktu itu pertama, ya. Pertama tidak ada pemikiran ini bisa menyembuhkan, meskipun saya sebut dari stroke. Tapi waktu itu pemikirannya adalah bagaimana ini bisa membuat orang-orang tua punya kualitas hidup yang lebih bagus, artinya lebih sehat. Betul nggak? Nah, waktu itu mulai dengan 20 orang, Prof. Timan nomor 4. Nomor 4 atau nomor 5? Nomor 4, setelah saya selamat. Ya kan? Setelah saya selamat, beliau juga suka ngomong gitu, ya. Kemudian kita mengumpulkan 40 orang, dilakukan terapi, Bapak Ibu sekalian. Ternyata ditemukan semua kualitas hidupnya meningkat. Ya, kemudian terapi lebih besar di fase 2 ya, Prof ya. Fase 2 ada 400 orang. Ya, kita melakukan 400 orang. Nah, yang kali ini menarik Bapak Ibu sekalian. Karena dengan 400 orang yang banyak, kita nggak milih-milih. Ya, semua asal tua boleh masuk. Ada yang kanker, ada yang stroke, ada yang diabetes, ada yang autoimun. Ya, yang penting kan kita ukur waktu itu adalah kualitas hidupnya, Bro. Mau kanker kayak kualitas hidupnya bagus ya oke. Gitu. Ternyata ditemukan Bapak Ibu sekalian, ada 16 orang kanker waktu itu. Saya kebetulan Bapak Ibu mendalami kanker karena kakak saya tidak survive dari kanker. Kakak saya kanker paru-paru, small cell, ya berobat di Taiwan. Ya, saya sempat membawa pulang cuman abunya aja. Ya, jadi saya tahu di Kanada saat ini Bapak Ibu sekalian, negara yang paling bagus menghadapi kanker itu 2 dari 5 orang pasti kena kanker seumur di masa hidupnya. Yang meninggal karena kanker Bapak Ibu sekalian 20%, satu dari 4. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kacau sekali. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata waktu itu ada 16 orang kok, ya kanker. Semua yang parah-parah, semua namanya juga dulu percobaan yang parah baru masuk lah, ya. Yang masih bagus-bagus stadium 1, 2 nggak masuk kok, ya parah masuk. Kemudian kita menemukan dari 16 orang ada 7 yang dinyatakan dokternya sembuh. Yang pertama itu kanker nasofaring. Sampai saat ini, nah yang kanker nasofaring Bapak Ibu sekalian, lihat hari-hari saya setiap hari sangat luar biasa. Hari ini saya dilaporin pakai WA Pak Junaidi. Ini kirimin tiap hari bacaannya saya udah kayak dokter aja. Dikirimin laporan lab. Ya, Pak Junaidi baru menjalani koktail ke-7, Bro. Fast track. Ya. Itu hari ini melaporkan hasil koktail 7 kali luar biasa. Ya. PSA dari 6,9 turun menjadi 3,62. Ya. Nah, ini baru hari ini nih. Wah, setiap hari saya menyenangkan, kecuali banyak yang minta diskon, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu krusialnya memperbaiki pembuluh darah kita. Ya, itu ternyata belakangan kita tahu menyebabkan kanker. Kanker itu sebenarnya adalah sel kita sendiri, bukan dari luar, yang karena tidak mendapatkan asupan oksigen bermutasi menjadi ganas untuk mempertahankan hidupnya. Ya, sel juga makhluk hidup. Ya, namanya hipoksia.
Jadi Bapak Ibu sekalian, nah terus kenapa sih nanobubble yang ditemukan oleh Prof. Iman dan IMI, teman-teman dari IMI ini bisa membersihkan pembuluh darah kecil kita, kapilere kita? Ya tadi dijelaskan Prof. Iman, ukurannya kecil. Ya jadi saya menganalogikan Bapak Ibu sekalian gini, kalau saya pompa ban, ya seperti ukuran yang sebenarnya itu 2,3 bar. Ya kalau kita coblos pakai pisau, ya dia akan hanya kempes, ya. Jus gitu kempes. Tapi kalau ban tadi dipompa ukurannya 20 kali lipat, ya misalnya 2,3 bar jadi 50 bar, ya kalau saya coblos dia gimana? Dia meletus, betul ya? Nah, nanobubble itu Bapak Ibu sekalian tadi asalnya dari bubble besar, mengandung gas yang besar, dikasih ke mesin tertentu di pressure sehingga dia jadi kecil, tapi masih mengandung gas yang besar. Jadi tekanan internalnya tergantung ukuran, ya 32 sampai 50 bar. Nah, masuk ke pembuluh darah kita, ketemu yang namanya plak. Plak itu ada dua Bapak Ibu sekalian, ya plak yang bisa diatasi dengan heparin, dengan antikoagulan, namanya plak dari trombosis, ya plak yang dari darah beku. Ya, tapi 70%, 80% yang paling sulit adalah plak yang dari kalsifikasi. Ya, plak keras, dan disebut hard plak. Nah, begitu hard plak itu Bapak Ibu sekalian seperti karang di laut, tajam-tajam karena dari kalsium. Begitu si nanobubble itu nabrak, kan kalau di plak masih ada pori-pori. Ya, begitu dia lewat, ada tajam-tajam di pinggir, dia waktu tidak lurus, dia belok, dia akan nabrak. Ya. Kalau ditabrak kayak tadi pisau kita coblosin, dia meletus dalam skala nano. Begitu meletus dalam skala nano, dia akan mencuil plaknya. Nah, dan isinya nanobubble itu kita isi oksigen dan hidrogen, gas yang kita butuhkan. Ya, kalau jantungnya tersumbat 50%, berarti apa? Aliran darahnya ke daerah situ berkurang 50%. Berarti oksigennya yang sampai berkurang 50%. Daerah situ mengalami hipoksia, kekurangan oksigen, sehingga fungsinya turun jadi 50%. Kalau orang udah sumbat 50%, naik tangga 2 lantai udah ngos-ngosan ya, fungsinya turun. Begitu juga dengan organ yang lain, ya pankreas, ginjal, ya, kulit kita bahkan, ya itu mengalami hipoksia. Nah, dengan metode bisa membersihkan ini, jangan bisa, dan sekarang tadi Prof. Iman sampaikan kita bisa memproduksi 30 miliar bubble per mililiter sekarang. Ya, isinya gasnya boleh macam-macam. Tapi sekarang yang diberikan kepada member itu 50 juta bubble per mililiter. Nah, ini membuka satu peluang nanti dalam penelitian untuk kalau orang misalnya nanti stroke, kan golden time-nya pendek cuma 4,5 jam. Tapi kalau kita langsung kita suntik dengan nanobubbles yang punya oksigen 30 miliar per cc, ya itu akan membuat sel otaknya terlindungi sehingga golden time-nya bisa jadi lebih lama. Karena golden time kerusakan sel otak itu karena oksigennya nggak ada, kekurangan oksigen. Jadi ini jadi penelitian. Begitu juga nanti misalnya orang yang serangan jantung. Ya, serangan jantung pokoknya dicoblosin itu dulu 1 mili kecil sekali. Ya, begitu dimasukkan, nah menjaga otot jantungnya tidak kekurangan oksigen. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah krusial, sangat krusial. Nah, ternyata pembersihan nanobubble kepada kapilere kita, pipa-pipa kecil kita, itu membuat kita kembali menjadi muda. Reverse aging. Ya. Nanti lihat teman-teman yang posekian, ya Pak Heru, pasti penampilan jauh lebih mudah. Kalau Pak Tirta tadi, Dokter Tirta 73 tahun, masih bisa lari setiap hari. Lari dari kenyataan hidup ya. Lari dari istri. Bercanda dong. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, tadi kembali, mau jadi muda lagi nggak? Mau. Karena jadi muda lagi enak. Ya, kita bisa nyetir kemana-mana, ya, betul nggak? Kita nggak sakit, ya nggak? Sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya minta support bahwa penelitian ini, Bapak Ibu sekalian punya 3 pilar untuk bisa menghasilkan hadiah Nobel.
Ya, pilar pertama adalah belum ada teknologi di luar ini yang bisa membersihkan pembuluh darah sampai ke kapileri, betul nggak? Itu menyelamatkan orang stroke dan orang stroke dan kanker dan sebagainya. Ya, bisa mengembalikan kita jadi muda. Yang kedua adalah kita sebut mitokondrial terapi. Jadi memasukkan oksigen dan hidrogen ke dalam sel, membuat fungsi selnya menjadi baik dalam memproduksi energi. Ya, ternyata itu bisa melawan kanker. Ya, seperti Kosekian. Kankernya bisa bertobat. Kankernya bertobat Kosekian teman-teman. Karena tadinya nggak dapat oksigen, dikasih oksigen lagi, bertobat ya. Menjadi baik lagi, menjadi sel yang baik lagi. Ya, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, vasotransmitter yang sedang diteliti sekarang. Ini luar biasa. Tadi yang Pak Junaidi adalah member kami yang pertama sembuh dari kanker nasofaring. Belakangan ini mengkhawatirkan jangan-jangan prostat saya masalah. Ya, akhirnya Prof kita kasih vasotransmitter. Ya, karena selama ini dengan HHO dengan ini nggak ngaruh dia. Ya, tetap PSA-nya lumayan ini. Nah, kemudian beliau melaporkan PSA-nya turun. Ya, jadi vasotransmitter Bapak Ibu sekalian adalah satu sistem persinyalan. Jadi gini, saya kasih analogi. Pankreas kita gunanya adalah memproduksi insulin, betul nggak? Ya, produksi insulin. Kemudian cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kalau gula darah kita lebih dari 120, insulinnya dikeluarkan untuk menurunkan. Begitu turun sampai ke 80-an, berhenti mengeluarkan insulin, karena kalau terus dikeluarkan, betul nggak? Akan jadi hipoglikemia. Kita bisa mesti cepat minum, makan gula, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, fungsinya begitu, secara sederhana. Tapi siapa yang memberikan perintah kapan dia mesti mengeluarkan insulin, kapan berhenti mengeluarkan insulin? Ternyata ditemukan oleh bukan sebenarnya, ini penelitian yang banyak ya Prof ya, sudah dilakukan, tapi medianya nggak ada, cara deliverynya nggak ada. Menemukan cara deliverynya. Ternyata ini adalah reaksi kimia oleh gas-gas tadi ya Prof ya. Ya. Nah, misalnya sistem imun kita bisa memusnahkan sel kanker. Tapi yang memerintahkan siapa? Ternyata material yang namanya nitric oxide sama carbon monoxide. Ya. Yang tadi ada dalam Pak Junaidi ini koktail. Ya, koktail nanti pelan-pelan kita akan berikan juga servis di sini Pak. Sekarang masih jalannya sekitar 150 orang. Sudah lebih dari 200 orang baru kita berikan kepada umum. Begitu. Jadi pilar ketiga tadi Prof adalah vasotransmitter, signaling molekul, autoregulasi. Jadi ini semua di dunia nggak ada. Ya Bro. Sekarang kita juga kedatangan banyak sekarang dari China. Ini Kosekian ada teman namanya Simon Tan. Udah ada orang China sebulan Kosekian nginap di Surabaya sebulan lebih. Saya sampai perpanjang visanya. Ya, dia datang dengan keluhan kanker hati. Hatinya bengkak, menggencet empedunya, sehingga seluruhnya badannya kayak warna kuning, kayak dikasih krayon, kayak stabilo. Nah, sekarang udah terapi terakhir ketemu saya sudah 28. Nah, sudah kuningnya tinggal 30%. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita-cerita tadi ini adalah hal yang krusial, teknologinya baru. Banyak nggak sih yang sudah menjalani ini? Sekarang itu sekitar ada 16.000 orang. Ya, 16.000 orang banyak nggak? Banyak nggak? Enggak. Dibandingkan 7,8 miliar penduduk dunia, masih 0,0000. Betul nggak? Jadi kita Prof harus kerja lebih keras untuk menyebarkan ini lebih banyak. Ya, Indonesia aja dari 280 juta, kita baru 16.000. Masih sedikit sekali. Jadi kita butuh. Nah, Prof ini agak kejam Pak Indra sama saya. Pak Edi kalau lakukan ini tidak boleh beriklan, tidak boleh memviralkan. Bayangkan kalau kasus Pak Heru atau Kosekian saya viralkan di sosial media, kira-kira Raho kebanjiran orang nggak? Betul nggak? Tapi nggak boleh. Saya nggak berdaya juga, karena perintah bosnya begitu. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah
Artinya tidak boleh merayu narcoba. Harus orang yang sudah menemukan kemajuan mengenalkan orang lain. Jadi kita raho yang pertama, Bapak Ibu sekalian, 28 Februari 3 tahun yang lalu. Ya, hari ini 16.000 orang, nggak jelek-jelek amat lah ya, nggak boleh beriklan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pikir semoga Bapak Ibu sekalian saya doakan menjadi muda kembali, ya, muda dan sehat tentunya ya. Terima kasih. Selamat sore. Yes, terima kasih Pak Haji. Wah, luar biasa Pak. Ada lagi mau disampaikan Pak? Enggak sih kayaknya. Oh, tadi udah sampaikan ya berapa kali infusnya? Oh sudah. Sudah ya. Saya sudah 170 kali ini. Yes. Jadi Bapak Ibu sekalian gambaran kami ini udah ratusan. Ya kalau mau mati kita udah mati duluan lah. Ya. Ya toh. Kalau keracunan kita keracunan duluan. Ya. Thank you. Thank you Pak Haji.